Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada materi kita yang selanjutnya, yaitu aplikasi integral. Ya, langsung saja. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang integral tak tentu, integral tentu ya. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan integral kemarin ya, integral tentu. Nah, yang pertama yaitu luas daerah bidang rata. Pembahasan singkat tentang luas dalam subbab 4.1 kemarin diperlukan untuk memberikan dasar tentang definisi integral tentu. Sekarang setelah konsep ini benar-benar dipahami, kita menggunakan integral tentu untuk menghitung luas daerah-daerah yang bentuknya lebih rumit. Tapi sebelum kita ke luas daerah yang rumit, kita ulangi lagi yang sederhana dulu ya. Kita mulai dengan kasus yang sederhana dulu. Nah, kemarin juga sudah sempat mempelajari luas daerah seperti ini ya. Nah, yang pertama daerah di atas sumbu X ya. Jadi ini sumbu X ya. Ini sumbu X berarti luas daerah yang di atasnya ini. Misalkan Y sama dengan Fx. Ini ya, kurvanya ini ya. Y sama dengan Fx. Menentukan persamaan sebuah kurva di bidang XY dan misalkan F kontinu dan tak negatif pada interval. Nah, jadi F-nya ini kontinu ya, tidak putus ya, interval antara A sampai B ya, intervalnya ini A sampai B, X di antara A sampai B, dimulai dari A sampai B karena X lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dari A sampai B. Berarti ini ikut ya, seperti dalam gambar 1 ini. Tinjau daerah R. Ya, ini daerah R yang ini ya. Saya arsir ini daerahnya ya, daerah R. Yang dibatasi oleh grafik ini Y, ini ya, kurva ini. Kemudian X sama dengan A ini X sama dengan A. X sama dengan A. Kemudian X sama dengan B ini ya. X sama dengan B. Dan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti ini. Ya, ini kan 0 ya. Titik 0 ini kan. Nah, ini kan Y-nya sama dengan 0. Kita melihat R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx. Ya. Melihat R ini di bawah kurva ini ya, Y sama dengan Fx. Di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Dan di atas, nah di atas sumbu X ini ya, di atas sumbu X. Luasnya ini ya, biasa disimbolkan AR ya. Diberikan, nah dirumuskan seperti ini. Ya, luas AR, luas ini, luas daerah R ini sama dengan integral A sampai dengan B ya, Fx dx ya, integral A sampai B Fx dx gitu ya. Nah, sebenarnya ini dikurangi gini ya, jadi sebenarnya kan tapi nanti dibahas yang nanti. Sebenarnya Fx ini dikurangi ini kan Y sama dengan Fx. Nah, tadi kan juga ada Y sama dengan 0 ya, Y sama dengan 0. Nah ini Y sama dengan 0 itu kan ini garis yang pada sumbu X ini kan Y sama dengan 0. Nah sebenarnya ini daerahnya itu Fx dikurangi 0 ya, Fx dikurangi 0 ini, Fx kurva ini dikurangi ini. Tapi nanti dibahas nanti ya. Nah, karena dikurangi 0 maka cuma ditulisnya Fx saja ya, karena dikurangi 0 kan hilang ya. Ini
Jadi rumusnya kalau seperti ini, integral fx dx antara A sampai dengan B gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh 1. Carilah luas daerah R di bawah kurva ini ya. Kurvanya ini Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2. Ini kurvanya seperti ini ya, menarik ini. Di antara X sama dengan min 1, ini X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2, dan jangan lupa Y sama dengan 0 ini ya. Y sama dengan 0. Sebenarnya ada seperti itu ya. Ada batas bawahnya ini Y sama dengan 0 di sini ya. Ini kan titiknya. Nah, garis sumbu X ini letak pada Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya grafik R ya, grafik R diperlihatkan dalam gambar 2 atau luas daerah R ini ya. Estimasi wajar untuk luas R adalah alas kali rata-rata tinggi. Nah, jadi kalau kita menghitung luas itu ya, luas bangun datar, misal ada bangun datar persegi panjang. Ini ada panjang, ada lebar. Itu ya, berarti kan luasnya itu kan panjang kali lebar. Itu ya. Nah, kalau bangun datarnya seperti ini, bangunnya seperti ini. Nah, kita estimasi saja ya. Berarti ini kan ini ya, panjangnya berapa ini? 1 2 3 ya. 1 2 3, berarti ini 3. Terus lebarnya berapa? Perkiraan saja 2 di sini ya. Dibuat rata-rata 2, berarti di sini 2. Berarti kan kalau diperkirakan atau diestimasi 3 kali 2 sama dengan 6. Itu ya, jadi ini estimasinya ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan integral, nah integralnya berarti kan integral fx-nya kan ini. X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 ditambah 2 dengan batasnya min 1 sampai 2. Awas hati-hati. Min 1 sampai 2 ini batas untuk variabel X ya. Variabel X. Ini X semua, X ya. Nah, tinggal kita integralkan, X pangkat 4 diintegralkan jadi X pangkat 5 per 5, min 2X pangkat 3 diintegralkan jadi X pangkat 4 per 2, dan 2 diintegralkan jadi 2X. Jangan lupa batasnya ya, min 1 sampai 2. Tinggal dimasukkan 2 ke X pangkat 5, ke X pangkat 4, ke 2X, kemudian dikurangi, min 1 masukkan ke ini ya, X pangkat 5, min 1 masukkan ke X pangkat 4, min 1 masukkan ke 2X. Hasilnya seperti ini tadi ya. 2 pangkat 5 itu kan 32 per 5 dikurangi 16 per 2 ditambah 2 kali 2 kan 4. Dikurangi, nah, dikurangi, karena ini min ya, min 1 pangkat 5, berarti kan min ya, min 1/5 dikurangi min 1 pangkat 4, min jadinya min 1 pangkat 4 kan jadinya plus ya, plus ketemu min jadi min ya, min setengah, kemudian 2 kali min 1 kan min ya, min 2. Tinggal disamakan penyebutnya, didapatkan 51 per 10 sama dengan 5,1. Nah, 5,1 ini ya lumayan dekat lah ya dengan perkiraan kita tadi 6 ya, 5,1. Jadi nilai terhitung 5,1 cukup dekat dengan estimasi kita. Tuh ya. Jadi gampang kalau seperti ini ya. Jadi kalau kurvanya cuma satu ini ya, cuma satu, berarti kan rumusnya kan integral fx dx, batasnya apa, n sampai apa, a sampai b gitu aja ya, a sampai b. Ini rumusnya ya, gampang. Jadi ini tadi fx-nya ini berarti kan ya, fx
sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2. Nah, tinggal dimasukkan ke sini, batasnya berapa? Min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2. Tinggal dihitung. Ketemu. Nah, ini masih gampang ya. Ini di atas sumbu X. Contoh di atas sumbu X. Nah, sekarang daerah di bawah sumbu X. Ya. Ini sumbu X ya. Luasnya itu di bawahnya ya. Kalau tadi kan di atas gini ya. Sekarang di bawahnya. Luas adalah bilangan tak negatif. Awas ini diperhatikan ya. Luas adalah bilangan tak negatif. Jika grafik Y sama dengan fx terletak di bawah sumbu X, ini ya, seperti ini ya. Maka integral fx dx dari A sampai B adalah bilangan negatif. Sehingga tak dapat menyatakan suatu luas. Ya, namun demikian, bilangan itu tidak lain adalah negatif dari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Ya, sekarang kita ke contoh ini ya. Carilah luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 ini ya, dikurangi 4 ya. Sumbu X, nah ini sumbu X batasnya ya, jadi batasnya itu kurva ini ya, kurvanya seperti ini ya. Kemudian sumbu X itu yang ini, yang mendatar. Kemudian X sama dengan min 2 ini, X sama dengan min 2 ini ya. Kalau dibuat garis lurus seperti ini ya. Dari atas sampai bawah ya, sebenarnya seperti ini ya. Nah, ini juga X sama dengan 3. Nah, kalau diperpanjang. Nah, penyelesaiannya daerah R itu yang ini ya. Ini ya, kita arsir nih. Daerah R. Diperlihatkan pada gambar 3. Estimasi awal kita, nah, sama seperti tadi kita estimasi dulu. Perkiraannya ini misal panjangnya ya. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Misal sini 5. Terus ininya berapa? Perkiraan. Dibuat rata-rata aja lah 3 gitu ya. Sini ya. Karena di sini ada yang bolong ya, 3. Berarti kan luasnya sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Ini perkiraannya, perkiraan dari luas ini. Nah ini salah ini ya, ini kurang 1, 5 kali 3 kali 5. Nah sekarang kita hitung integralnya ya, integralnya. Jadi integralnya negatif. Nah ini tadi kan ya, karena di bawah ya, karena di bawah ini ada negatifnya, negatif efeknya berapa? Nah ini X pangkat 2 per 3 min 4 ini ya, efeknya ini efek. Ini efek. Nah disini kita tulis efek dengan batasnya min 2 sampai dengan 3 dx. Nah sekarang ini negatifnya bisa masuk ya, masuk ke dalam. Jadinya kan min X kuadrat per 3 ditambah 4 ya. Tuh. Nah, sebenarnya ini gambarannya itu seperti ini, sama seperti tadi. Jadi yang atas dikurangi yang kurva. Kalau tadi kan gini gambarannya. Kenapa ini kok negatif ya? Tadi kan gambarannya kan kalau kurvanya di atas sumbu E kan gini, ini fx-nya kan di atas ini ya. Fx, terus ini kan y sama dengan 0. Nah, tadi kan kalau mendapatkan apa namanya persamaannya ini, apa fungsinya, mendapatkan fungsinya bukan persamaan, fungsinya itu kan fx dikurangi 0 gitu ya. Jadi cuma ditulisnya di integral nanti integral fx
dx. Nah, nolnya kan hilang. Nah, kalau ini kan kebalikannya. Berarti kan yang atas kan fx dikurangi yang bawah 0. Nah, kalau ini kan yang atas kan 0. Berarti kan 0 dikurangi fx. Gitu ya. Jadi kalau ditulis di integral nanti, jadi kan nolnya kan hilang, tapi kan negatifnya tetap. Jadi kan negatif integral fx dx gitu ya. Kenapa ini muncul negatif di sini ya? Seperti itu. Nah, setelah negatifnya kita masukkan kan ini kan jadi tadinya positif jadi negatif. Ini tadinya negatif jadi positif. Min x kuadrat per 3 plus 4 dx. Nah, tinggal diintegralkan. X pangkat 2 kan diintegralkan jadi ini ya. Min x pangkat 3 per 9 ditambah 4 diintegralkan jadi 4x. Tinggal dimasukkan. Saya yakin bisa ya. 3 dimasukkan sini. 3 masukkan sini. Kemudian min 2 masukkan juga. Ketemunya ini. Min 27 per 9 tambah 12. Dikurangi 8 per 9 dikurangi 8. Nah, didapatkan 145 per 9. Kalau dihitung dengan kalkulator didapatkan 16,11. Nah, ini kan mendekati dengan estimasi kita ya. Tadi estimasi kita kan 15 ya luasnya. Setelah kita hitung dengan integral, kita dapatkan luasnya itu 16,11. Gitu ya. Langsung kita lanjutkan contoh 3. Nah, carilah luas daerah R yang dibatasi oleh ini kurvanya ini seperti ini. Menarik ya kurvanya ini. Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 ini kurvanya ya. Dan ruas sumbu X. Nah, sumbu X ini ya, ini jadi batasnya juga ya, batasnya. Kemudian antara X sama dengan min 1 kan di sini, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2, awas, X sama dengan 2 di sini ya, bukan di sini ya, bukan di sini tapi di sini ya. Jadi yang luas daerah yang mau dicari yang diarsir ini enggak ya, setengahnya ini enggak, jadi ini sama ini saja. Di luar ini enggak ya, karena kan dibatasi oleh kurva ini dan sumbu ya, sumbu dan titik-titik ini ya. Ya, garis X sama dengan 2 ini garis. Nah, penyelesaiannya daerah R adalah daerah yang diarsir pada gambar 4. Ini gambar 4 ya. Perhatikan bahwa ada sebagian yang terletak di atas sumbu X. Jadi ada yang di atas sumbu X, kemudian ada juga yang di bawah sumbu X ini ya. Luas dua bagian ini, R1 dan R2, harus dihitung secara terpisah. Anda dapat memeriksa bahwa kurva memotong sumbu X itu di min 1 sampai 1. Nah, ini dihitung dulu ya. Tadi ya. Cara yang pertama tadi ini kan berarti kan ini kan efeknya ini ya. Efeknya ini, kemudian ini kan sumbu X-nya Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 sama Y sama dengan 0. Nah, untuk yang di atas sumbu X itu kan berarti fungsinya nanti kan fx dikurangi 0 gitu ya. Jadi tetap integralnya batasnya tuh min 1 sampai 1 ya, min 1 sampai dengan 1. Kemudian fungsinya ini X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3. Jangan lupa dx ya, ini yang harus dicari ini. Ini baru yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini beda lagi. Tadi kan yang atas dikurangi yang bawah kan, berarti kan 0 dikurangi fx. Berarti nanti integralnya kan negatif integral, nah ini X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx.
X dengan batasnya ini 1 sampai 2. 1 sampai 2 seperti ini ya. Awas ya, hati-hati ya. Nah, sama seperti ini kan ya. Sebenarnya kan kalau luas kan dijumlahkan ya. Ini luas R1, ini R1, ini luas R2, ini R2 kan dijumlahkan. Tapi karena di bawah kurva, di bawah sumbu X, jadi kan tadi bernilai negatif karena ini ya, jadi negatif. Nah, jadi integral ini batasnya min 1 sampai 1 harusnya akan ditambah karena ini min, jadi min ya, seperti itu. Jadi ada dua integral seperti itu. Kemudian tinggal diintegralkan, tentukan batas-batasnya ya, didapatkan ini 23/4. Saya yakin sudah bisa ya, tinggal ini kan dimasukkan ya, tinggal menghitungnya. Perhatikan bahwa kita dapat menyatakan luas daerah ini sebagai satu integral dengan menggunakan lambang nilai mutlak, yaitu seperti ini. Jadi dengan ini kan tadi kan tanda kurung ya, ini bisa dengan tanda mutlak gitu ya. Tetapi penulisan ini bukan penyederhanaan dalam perhitungan, karena untuk menghitung integral ini kita harus memisahkannya ke dalam dua bagian seperti yang telah kita lakukan di atas. Jadi ini hanya penulisan saja gitu ya, tapi tetap untuk mencarinya tetap kita pisahkan ya, tetap dipisahkan. Itu ya. Pas hati-hati ya, kalau di atas sumbu X itu dikurangi 0 makanya positif ya. Kalau di bawah sumbu X jadi negatif karena 0 dikurangi fx ya. 0 nya kan ini dikurangi kurvanya ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke luas daerah yang lebih rumit gitu ya. Makanya untuk mengerjakannya kita ada bantuannya. Jadi cara berpikir yang dapat membantu penulisan integral yang benar untuk daerah-daerah sederhana seperti yang ditinjau di atas tidaklah sulit. Ketika kita meninjau daerah yang lebih rumit, misalnya daerah di antara dua kurva gitu ya. Jadi kalau tadi kan kurvanya kan cuma satu ya, gini aja tadi ya, ada yang dicari luasnya ini kan kurvanya cuma satu. Nah kalau kurvanya dua gimana gitu ya, misal kurvanya wah, luas di antara dua kurva ini dibatasi oleh garis X sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Lah ini gimana? Nah, ketika kita meninjau daerah yang lebih rumit, misalnya daerah di antara dua kurva, pemilihan integral yang benar menjadi lebih sukar. Namun ada suatu cara berpikir yang dapat sangat membantu. Pemikiran itu kembali ke definisi luas dan integral tentu. Berikut cara berpikir tersebut dalam 5 langkah. Jadi ada 5 langkah. Tapi nanti ketika praktek bisa sederhananya jadi 3 langkah ya. Langkah yang pertama, sketsakan daerah itu. Daerahnya disketsakan. Kemudian langkah yang kedua, irislah menjadi irisan-irisan kecil. Ya, irisan-irisan kecil. Beri label suatu irisan tertentu. Kemudian langkah 3, aproksimasikan itu bulatkan gitu ya. Luas irisan tertentu ini dengan menganggapnya sebagai segi 4. Jadi kalau segi 4 kan luas segi 4 kan panjang kali lebar gitu ya, perkiraannya gitu ya. Kemudian langkah 4, jumlahkanlah aproksimasi dari luas irisan-irisan tersebut. Langkah yang kelima, ambillah limit dengan menunjukkan lebar irisan mendekati 0 sehingga diperoleh suatu integral tentu. Ya kalau cuma kata-kata ini kan nggak mudeng ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh sederhana berikut. Nah ini ada contoh sederhana. Susunlah integral untuk luas daerah di bawah kurva. Nah ini kurva Y-nya ini seperti ini. Y sama dengan 1 plus akar X. Nah kadang soalnya itu cuma seperti ini ya, persamaan seperti ini. Y sama dengan 1 plus akar X.
gambarnya nggak ada ya, harus di sketsa sendiri, di sketsa ya. Jadi ketika X sama dengan 0 berapa Y-nya gitu ya. Coba kita perlihatkan. Ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa? 1 plus akar 0, 0 kan, Y-nya 1. Ketika X sama dengan 1, Y-nya berapa? 1 plus akar 1 kan, X-nya 1, 1 akar 1 ya 1, berarti 2. Kemudian ketika X sama dengan 2, Y-nya berapa? Akar 2 itu berapa? Akar 2, kalau dihitung pakai kalkulator itu 1, berapa? 4 kalau nggak salah ya. Jadi Y-nya dapatnya kan 1 tambah 1,4 berarti 2,4. Kalau X sama dengan 3 berapa? Y-nya sama dengan 2, berapa? 7 kira-kira. Kemudian ketika X sama dengan 4, Y-nya sama dengan 1 tambah akar 4 kan 2, jadi 3. Nah ini kan kalau dituliskan di sini kan ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Berarti ketika X 0, Y-nya 1 di sini. Ketika X sama dengan 1, ketika di sini ya, X-nya 1, Y-nya 2, pas di sini. Ya. Kemudian ketika X sama dengan 2, 2,4. Ya ini 2,4 kan di atas 2 ini ya. Kemudian ketika X-nya sama dengan 3, 2,7 di sini. Nah, ketika X sama dengan 4, pas di 3 Y-nya ya. Seperti itu. Tinggal dibuat gambarnya, kurvanya. Nah, sketsakan dulu seperti ini, kemudian buat irisan ya. Diiris-iris gini ya. Awas hati-hati. Ketika membuat irisan ini tidak boleh, misal nanti ada contohnya juga sih. Jadi kalau ada misal parabola seperti ini. Nah, ketika membuat irisan itu tidak boleh kena ke dirinya sendiri ya. Jadi harus ke kurva yang lain ya. Ini kan kena dirinya sendiri ya. Ketika diiris gitu ya, nggak boleh. Kalau ini kan kalau diteruskan kan misal ini dianggap aja parabola ya. Nah, batasnya kan cuma sampai ini. Berarti kan nggak kena kurvanya sendiri ya. Berhenti di sini kan. Nggak lanjut ke bawah gitu ya. Jadi nggak boleh kena dirinya sendiri ya, kurva itu sendiri ya. Jadi nanti kan nggak bisa kalau mau dikurangkan kayak tadi, misal ini kan yang di atas kurvanya misal ini tadi Y sama dengan 1 plus akar X. Nah kalau seperti ini kena dirinya sendiri kan nanti dikurangi dirinya sendiri ya. Jadi bawahnya jadi Y sama dengan 1 plus akar X juga. Nah ini dikurangi ini ya 0 ya nanti ya, ini dikurangi ini kan 0. Nah ini jangan sampai kejadian seperti ini ketika membuat irisan gitu ya, jangan, nanti salah gitu ya. Jadi harus ke kurva yang lain ya, atau ke garis yang lain gitu. Nah seperti ini, buat irisan diiris-iris gini, dianggap seperti kalau kita membuat persegi panjang ya. Ini berarti anggap aja ini panjangnya ya, karena lebih panjang ini daripada lebarnya. Ini lebarnya cuma delta xi gitu ya, panjangnya kan ini 1 plus akar xi. Lah aproksimasikan luas irisan. Jadi dianggap aja itu seperti kita menghitung luas persegi panjang ya. Jadi luas persegi panjangnya itu kan ini dikali ini gitu ya. Jadi 1 plus akar xi dikali delta xi, ini delta x nya kan di atas ini ya. Nah sekarang jumlahkan ya, jumlahkan luasnya. Kan ini kan tadi cuma kita ambil contoh satu irisan sini ya, kan masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 potong irisan ya. Jumlahkan I sama dengan 1 sampai dengan N, karena irisannya kan kita nggak tahu, kita mau buat contoh berapa irisan kan nggak tahu. Jadi sigma 1 plus akar xi ini tadi ya dikali delta xi ya, ini dengan
batasnya 1 sampai dengan N, karena nggak tahu kita. Nah, kemudian ambil limitnya, tinggal A sama dengan integral, tadi batasnya kan tadi ini ya, 0 sampai 4, ya 0 sampai 4, yang tadinya delta xi berubah jadi dx ya, 1 plus akar x gitu ya. Itu jadi ada 5 langkah. Tapi nanti ketika prakteknya kita cuma perlu 3 langkah. Kita lanjutkan. Penyelesaian, begitu kita memahami prosedur 5 langkah yang tadi ya, jadi sketsa, kemudian diiris, kemudian diaproksimasikan, kemudian dijumlahkan, yang terakhir limitnya ya. Kita dapat menyingkatnya menjadi 3 langkah, yaitu iris, aproksimasikan, dan integrasikan. Jadi 3. Pikirkan kata integrasi sebagai gabungan 2 langkah. Jumlahkan luas irisan dan ambil limit ya, ketika lebar irisan menjadi 0. Dalam proses ini, sigma dx ya tadi ya, yang dijumlahkan tadi ya, jumlahkan luas irisan, berubah menjadi integral dx ya, ketika kita mengambil limit. Jadi langkah yang tadi, langkah keempat ke langkah kelima kan, langkah keempat kan jumlahkan irisan, kemudian langkah kelima ambil limit ya, jadi integral dx. Gambar 6 memberikan bentuk yang ringkas, lebih ringkas ini ya. Nah, kalau tadi kan sketch, iris, kemudian aproksimasi, jumlahkan, kemudian ambil limit. Kalau ini langsung iris ya, ya anggap aja ini sudah ada sketsanya ya. Langsung iris ya, irisnya seperti ini, awas nggak boleh ngiris dirinya sendiri ya, batasnya. Nah, ini kemudian aproksimasikan kan berarti dianggap ini persegi panjang, jadi ini 1 plus akar X dikali delta X ya, 1 plus akar X dikali delta X, kemudian diintegrasikan kan langsung jadi integral. Integral batasnya tadi 0 sampai 4 ya, 0 sampai 4, kemudian fungsinya 1 plus akar X kali dx ya, tadinya delta X ya, ini ya, delta X berubah jadi dx gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, daerah di antara dua kurva, tinjaulah kurva-kurva y sama dengan fx dan y sama dengan gx, dengan gx kurang dari fx pada interval a sampai b ya. Jadi y sama dengan fx ini yang atas, y sama dengan gx itu kurva yang bawah ini ya. Nah, jadi ada dua kurva ini. Kemudian gx ini kurang dari sama dengan fx, jadi gx-nya itu di bawah ya, kurang dari fx-nya, f-nya di atas. Terus antara a sampai b ini, antara a sampai b ini ya, ini b. Kurva-kurva dan interval itu menentukan daerah yang diperlihatkan dalam gambar 7 ini. Kita gunakan metode iris, aproksimasi, integrasi. Nah, yakinkan untuk memperhatikan, nah ini yang tadi saya jelaskan ya, yang bawah dikurangi yang atas ini tadi ya, fx min gx, jadi ini dikurangi ini. Kebetulan tadi yang bawahnya kan sumbu x, y sama dengan 0, jadi fx min 0. Nah, kalau ini karena kurvanya ada 2, jadi fx min gx ya. Kalau tadi kan kurvanya kan cuma 1, misal seperti ini. Jadi ya, ini fx-nya, berarti kan fx kurangi 0. Fx dikurangi 0 ya, fx dikurangi karena ini sumbu x, y sama dengan 0. Nah, kalau ini fx min gx, karena ada dua kurva, fx min gx, yang atas dikurangi yang bawah ya. Jadi nggak 0 lagi ya, nggak 0 lagi, yang tadinya 0 karena kurvanya cuma 1, ini ada dua kurva. Tuh, memberikan tinggi yang benar dari irisan tipis tersebut. Walaupun grafik G meluas ke bawah sumbu X ini ya, meluas, nggak masalah ya.
Sebab dalam kasus ini Gx negatif, jadi mengurangkan dengan Gx berarti menambahkan dengan bilangan yang positif. Anda dapat memeriksa bahwa Fx min Gx juga memberikan tinggi yang benar, sekalipun Fx dan Gx dua-duanya negatif. Nah, kita gunakan tadi, metodenya kan cuma 3 ya, iris, aproksimasi, kemudian integrasi. Iris, nah ini kan ngirisnya nggak kena dirinya sendiri ya, ini kena kurva yang atas dan kena kurva yang bawah. Nah ini irisnya, diiris. Nah setelah diiriskan ini kan dapat, ini kan Fx min Gx ya, Fx min Gx ini berarti ini apanya, panjangnya ya, kita aproksimasikan ya, jadi anggap aja ini persegi panjang ya, ini panjangnya, ini lebarnya, jadi Fx min Gx ini delta x gitu ya, jadi aproksimasinya ya Fx min Gx dikali delta x, jadi ini panjangnya itu Fx min Gx, lebarnya delta x. Nah setelah itu diintegrasikan atau diintegralkan ya, tinggal integral Fx min Gx yang tadinya delta x berubah jadi dx ya, dengan batasnya A sampai B. Awas hati-hati, batas ini untuk fungsi X ya. Untuk fungsi X. Soalnya nanti ada contoh yang berubah gitu ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh. Carilah luas daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X2. X pangkat 2, X kuadrat gitu ya. Nah, Y sama dengan X pangkat 4 itu yang ini ya. Yang bawah ini, yang di bawah ini ya. Kemudian Y sama dengan 2X min X kuadrat itu yang atas. Nah, perintahnya itu suruh mencari luas daerah di antara dua kurva ini ya. Berarti kan luasnya itu ya yang di antara dua kurva ini, karena di antara dua kurva ini nggak ada batas-batas lainnya ya. Kalau tadi ada batas X sama dengan 4, X sama dengan 2 gitu ya, berarti ini ada titik potongnya ya, ada titik potongnya lah, berarti ada titik potongnya di sini ya. Jadi kita bisa cari titik potongnya bisa dengan faktorisasi atau enggak kita masukkan satu-satu ini ya. Ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa? X sama dengan 0, Y-nya juga 0 ya. Ini apakah sama? Ketika X-nya 0, Y-nya apa juga 0? 0, 0. Ya, ya berarti ada titik potong di sini ya. Ya, jadi kita coba-coba gitu ya. Cari titik potongnya. Kalau ini X sama dengan 0, apa Y-nya sama dengan 0? Ya kan, X 0 pangkat 4 kan 0 juga. Ini juga X sama dengan 0, apakah Y sama dengan 0? Ya. Nah, terus 1. X sama dengan 1. Apakah Y-nya juga sama dengan 1? Ya. Ini X-nya sama dengan 1. Apakah Y-nya sama dengan 1 juga? 1 kuadrat. Ini 2 kali 1 kan 2 kurangi 1 ya. Berarti Y sama dengan 1. Berarti ini ada titik potong ini ya. Di 0,0 dan 1,1. Nah, ini ada titik potongnya. Berarti luas yang kita cari itu di sini. Ya. Untuk ini kita perlu menyelesaikan 2X min X kuadrat sama dengan X pangkat 4. Awas. Karena ini sumbu suatu persamaan derajat 4, susah ya kalau difaktorisasi ya. Jadi ya pakai cara ini untuk mendapatkan titik potongnya. Nah, pasti X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 adalah penyelesaian yang cukup jelas. Sketsa daerah kita beserta aproksimasi dan integral yang bersangkutan diperlihatkan di sini. Nah, tadi langkah pertama kan suruh iris, kemudian aproksimasi dan integrasi. Iris. Awas ngirisnya jangan sampai kena kurvanya dirinya sendiri ya. Nah, ini kan berarti kan oh ya pas ya. Sampai ujungnya, jadi dicek sampai ujungnya. Nah, ujungnya sini ya. Oh, nggak kena ya, nggak kena dirinya sendiri. Ini kenanya kurva yang lain juga. Oh ya, kalau diiris kan berarti benar irisannya seperti ini. Nah, ini sampai sini kan berarti kan
Y sama dengan 2 kan, berarti kan yang atas ini kan ya. Yang atas ini yang bawah. Y sama dengan 2x. Jadi Y sama dengan 2x min x kuadrat dikurangi Y sama dengan X pangkat 4. Ini dikurangi, berarti kan 2x min x kuadrat dikurangi X pangkat 4. Tuh ya. Seperti ini kan ya. Ini dikurangi ini kan, jadinya fungsinya seperti ini. 2x min x kuadrat min X pangkat 4. Nah, ini kan yang dipakai seperti ini. Ini dikurangi ini. Awas, yang atas ini dikurangi yang bawah. Ya, yang atas kan ini kan. Yang ini kan tuh. Pas ketika kita iris, posisi yang di atas tuh yang Y sama dengan 2x min X kuadrat. Sedangkan yang bawah itu yang ini, Y sama dengan X pangkat 4. Nah, setelah diiris kemudian diaproksimasi kan, berarti kan ini tadi 2x min X kuadrat min X pangkat 4 ya, dikali delta X. Ini kan delta X, berarti ini panjangnya ini, lebarnya delta X. Nah, dari sini kemudian diintegrasikan atau diintegralkan. Jadi integralnya batasnya kan tadi 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Yang tadinya delta X berubah jadi dx. Tinggal dicari, diintegralkan, ketemu gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh 6 lah ini yang harus hati-hati. Carilah luas daerah di antara parabola Y kuadrat sama dengan 4x. Gambarkan ini Y kuadrat sama dengan 4x ini ya, parabola. Nah, bentuknya melengkung gini. Sini ya. Dan garis 4x min 3y sama dengan 4. Ini garisnya ini. Set, ya. Kita memerlukan titik potong dua kurva ini. Ya, kalau seperti ini bisa kita faktorisasikan ya. Kita faktorkan kan dari Y kuadrat sama dengan 3y plus 4. Ya, kita pindah ruas kan jadi Y kuadrat min 3y min 4 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorisasikan. Faktorkan ya. Y sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1. Berarti titik potongnya ini. Ketika Y sama dengan 4 kan X sama dengan 4. Nah, cara ngeceknya gimana? Sebentar kita cek ya. Kita masukkan ke sini coba. Ketika Y sama dengan 4. Ya, berarti ini ya. Berarti kan 4 kuadrat sama dengan 4x. Ya. Nah, 4 kuadrat itu kan 16. Ya. 16 per 4 sama dengan X. Ya, 16 per 4 kan 4 ya. 4. Itu ya. Ketika Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Berarti min 1 kuadrat sama dengan 4x. Min 1 kuadrat kan 1. Jadi kan per 4 ya. X-nya ya. Ya. Di sini 4,4, di sini 1/4. Ya, ketika Y sama dengan min 1, X-nya 1/4 dan 4. Nah, ini nanti jadi batasnya ya. Nah, setelah kita ketemu sketsa seperti ini, kita iriskan ya. Awas ini yang dari tadi saya bahas ya. Ketika mengiris, jangan sampai kena dirinya sendiri. Ini perhatikan. Nah, ini kan irisnya kan kena dirinya sendiri kan. Kurva ini, kurva yang parabola ini. Nah, berarti ini salah ngiris vertikal seperti ini ya. Mengiris vertikal seperti ini salah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bayangkan mengiris daerah ini secara tegak ini tadi ya. Kita menghadapi masalah karena perbatasan bawah terdiri atas dua kurva yang berbeda. Irisan paling kiri merentang dari cabang bawah parabola hingga cabang atasnya. Ini perhatikan ini tadi ya yang saya jelaskan. Ketika diiris paling kiri ini kena dirinya sendiri, nggak boleh ya. Nanti jadinya kan Y kuadrat min 4x dikurangi Y kuadrat sama dengan 4x. 0 nanti ya, nggak bisa. Nah, kalau seperti ini ya kita harus ngirisnya horizontal ya, seperti ini ya. Kalau diiris horizontal kan ke ujungnya kena kurva yang lain ya semuanya ya.
Jadi kalau ini diiris kan ini kan nggak kena kurva yang lain ya. Ini juga sama di sini kena kurva yang lain. Kalau ini kan kena kurvanya sendiri. Nah ini nggak boleh. Tuh ya. Jadi yang tadinya batas-batasnya awas ya pakai X berubah jadi Y gitu ya. Awas berubah Y karena kita pakai irisannya horizontal ya. Irisannya horizontal. Jadi yang di atas yang mana? Nah, ketika diiris seperti ini, panjangnya kan ini 3Y. Nah, yang di atas kan ini kan ya. Garisnya ini kan ya. Ini jadi di atas, ini jadi di bawah. Nah, garis ini padahal kan 4X min 3Y sama dengan 4. Kalau disederhanakan kan jadi X sama dengan 3Y plus 4 per 4. Nah, berarti ini panjangnya itu 3Y plus 4 per 4 dikurangi ini. Y kuadrat per 4. Nah, irisannya delta Y. Ya, awas. Karena irisannya horizontal berubah jadi delta Y ya. Kalau tadi delta X, ini delta X ya. Ini jadi delta Y. Aproksimasinya ya 3Y plus 4 per 4 min Y kuadrat per 4 kali delta Y ya. Nah, batasnya ini jadi Y ya, karena ini Y semua, Y ya, DJ. Batasnya, awas bukan seperempat kan X. Ya, yang Y itu yang min 1, ini, nah kebetulan ini X dan Y-nya 4 semua, berarti Y-nya juga 4. Berarti batasnya min 1 sampai 4 ya, min 1 sampai 4. Nah, tinggal ini nah ini kan per 4 semua, gak enak ya, tinggal selesaikan 3Y plus 4 min Y kuadrat per 4. Per 4-nya bisa dikeluarkan, terus diintegralkan. Gampang selesai ya. Jadi ini tadi, seperti ini. Tinggal di per 4-nya kan dikeluarkan kan bisa. Tinggal seperti ini diintegralkan, ketemu. Itu ya. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Ini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan ya. Nanti dimasukkan ke Spada. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Misal nanti ada pertanyaan, nanti kita jawab di kelas. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.